Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yustajab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para hadirin, hadirat, solihin dan solihat jamaah solat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur, kita puji Allah, kita lapaskan alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan nikmat kehidupan. Semoga sisa hidup kita ini senantiasa kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu pendengar jamaah salat zuhur, pada siang hari ini waktu zuhur ini kita mengungkap kisah-kisah tentang salat berjamaah. Betapa pentingnya salat berjamaah ini. Secara hukum fikih, solat berjamaah ini Imam Asy-Syafi'i menghukumkan fardu kifayah, wajib kifayah. Memadai orang yang melakukannya, maka kita yang tidak ikut berjamaah tidak berdosa. Tapi beberapa ulama besar, Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Auza'i, Ibnu Munzir, Ibnu Huzaimah, mereka mengatakan berjamaah ini fardu ain. Kalau tidak kita lakukan, maka kita berdosa. Solat berjamaah ini menurut ulama mazhab. Ada cerita tentang berjamaah yang ditulis oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Ulama ini bernama Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri. Ada yang mengatakan beliau ini termasuk gurunya Imam Bukhari, penulis kitab Sahih Bukhari. Beliau itu lebih 40 tahun Bapak Ibu tak pernah meninggalkan solat berjamaah. Tak pernah ditinggalkannya. Pas satu ketika setelah solat maghrib, beliau kedatangan tamu. Kedatangan tamu itu suatu amal, suatu ibadah yang mesti, bahkan yang wajib kita hormati atau kita layani. Karena manusia yang pertama menjamu tamu itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Manusia yang pertama mencukur kumis Nabi Ibrahim alaihissalam. Manusia yang pertama yang diberikan uban supaya berbeda dia dengan Nabi Ishak, Nabi Ibrahim alaihissalam. Manusia yang pertama dikhitan Nabi Ibrahim alaihissalam. Manusia yang pertama menyembelih hewan kurban Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka salah satu amalan Nabi Ibrahim ini menjamu tamu. Ubaidillah bin Umar ini kedatangan tamu. Tentu tak disia-siakan amalan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dijamunya tamu ini dengan sebaik-baiknya. Bercerita-cerita di rumahnya. Waktu sibuk bercerita-cerita maka terdengarlah azan di masjid. Hati mulai gelisah, ingin berjamaah. Karena solat jamaah ini sudah dijaganya lebih 40 tahun. Tak ditinggal-tinggalkannya. Tamu masih di rumah. Tak mungkin ditinggalkan tamu di rumah. Maka tak lama kemudian tamu ini pergi. Meninggalkan rumah Ubaidillah bin Umar ini. Ini kejadiannya di Basrah. Di kota Basrah. Berlari Ubaidillah bin Umar Bapak Ibu ke masjid. Sampai di masjid, pintu masjid sudah ditutup, sudah dikunci. Rupanya sudah selesai solat berjamaah. Setiap orang di sekeliling masjid ditanya, apakah engkau sudah solat berjamaah? Apakah engkau sudah solat isya? Yang lain semuanya sudah mendirikan solat. Maka dengan hati yang penuh perasaan merugi, pulanglah Ubaidillah bin Umar ini ke rumahnya. Terbayang-bayang, tak pernah lepas dari pikirannya hadis Nabi, hadis sahih. Salatul jamaah tabdalu min salatil fasyi bi sab'ina wa 20 darjah. Solat berjamaah itu lebih utama daripada solat sendirian 27 derajat. Maka salah satu
yang timbul di pikirannya 27, angka 27. Maka dia dirikanlah, dia lakukan solat berjamaah Isya itu Bapak Ibu 27 kali. Coba kita bayangkan. 4 rakaat didirikan, dikerjakan 27 kali. Karena sesalnya, perasaannya tak ikut Isya berjamaah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah ulama-ulama dulu sayangnya mereka dengan ibadah. Kita kadang tak ada rasa-rasa merugi kita kalau tertinggal kita suatu ibadah atau solat berjamaah. Setelah dikerjakannya 27 kali solat berjamaah ini Bapak Ibu, tertidur dia karena capek. Pas waktu tidur dia bermimpi. Dia mengejar satu rombongan berkuda. Dipacu-pacu kudanya tak bisa mengejar rombongan yang di depan. Dipacu secepat-cepatnya tak bisa. Maka mundurlah satu pengendara kuda dari depan. Engkau tak akan mampu mengejar kami karena kami solat Isya berjamaah. Begitulah rupanya. Walaupun dilakukan 27 kali solat Isya tersebut, tak bisa menandingi solat yang dilakukan secara bersama berjamaah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran dari cerita ini yang pertama kita tarik, kalau kita sudah istiqomah beribadah tiba-tiba tertinggal, maka boleh kita hukum diri kita melakukan ibadah yang rasa-rasanya mengimbangi ataupun mengurangi rasa kerugian kita. Nah, Umar bin Khattab pernah tertidur di kebun kurmanya Bapak Ibu. Tertinggal solat asar berjamaah. Pas dia menuju Masjid Nabawi, para sahabat sudah bubar. Ditanyanya, apakah sudah selesai solat asar? Sudah, kata sahabat. Maka saksikanlah kebun kurmaku itu saya sedekahkan. Dihukumnya dirinya dengan ibadah menyedekahkan kebun kurmanya. Fudail bin Iyad pernah dia tak mengamalkan sunnah wudu membasuh telapak tangan. Ini sunnah wudu yang agak mudah, yang duluan dikerjakan. Tapi nak dikerjakannya, maka malam harinya dia tertidur. Bermimpi dia berjumpa dengan Rasulullah. Maka ditegur oleh Nabi, kenapa engkau tinggalkan sunnahku wahai Fudail? Sunnah wuduk membasuh telapak tangan. Maka dia menghukum dirinya Fudail ini mendirikan solat sunnah 500 rakaat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita hukum diri kita kalau kita merasa merugi, tertinggal ibadah kita. Misalkan tertinggal kita solat Jumat. Khotib sudah naik ke mimbar. Karena kalau sudah khotib naik ke mimbar, maka kita sudah merugi. Maka boleh kita nanti menghukum diri kita, boleh bersedekah, boleh baca Quran, boleh berzikir, boleh mendirikan solat sunnah. Ini sebagai kalau kita merasa merugi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang dilakukan oleh Ubaidillah bin Umar. 27 kali dikerjakannya solat Isya itu Bapak Ibu. Tapi tak sebanding dengan solat Isya yang dikerjakan bersama berjamaah. Maka kaum muslimin dan muslimat, kita cintailah solat berjamaah ini sebagaimana cintanya para tabi'in, para ulama salafus solih. Mereka tak mau tertinggal jamaah. Memang solat berjamaah ini berbeda-beda padilahnya. Yang paling utama memang solat subuh berjamaah, baru solat Isya berjamaah. Dua solat ini dikerjakan di waktu gelap. Subuh masih gelap, Isya masih gelap. Tapi kalau kita istiqomah mengerjakannya berjamaah, di hari kiamat nanti kita akan diberikan nur, cahaya. Karena kita mengerjakan ini dalam kegelapan. Walaupun di tempat kita sekarang solat subuh sudah terang karena banyak lampu. Kalau kita balik ke sejarah 50 tahun ke belakang, orang tua kita, mereka berwuduk turun ke sungai. Mereka ke masjid melewati kebun. Jauh rumah dari masjid. Tapi mereka istiqomah. Sekarang jalan terang, mulus. Kita punya kendaraan. Dekat pula rumah kita dari masjid. Tapi kadang kurang semangat kita berjamaah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua solat ini amat utama kita kerjakan berjamaah. Di bawah ini solat asar, solat zuhur. Di antara 5 waktu itu, solat maghrib lah yang dibandingkan dengan yang 4 lain, 4 yang wajib yang lain tadi, yang paling kecil pahalanya. Tapi kita terbalik pula.
Solat maghrib kita yang ramai. Solat subuh agak berkurang. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang kita terbalik. Di hari Jumat kadang masih ada sop di depan yang kosong, kita isi di belakang. Ini terbalik. Kalau di Yaman, di daerah Tahrir, mufti-mufti itu Bapak Ibu, mereka mau membayar supaya dapat di sop pertama. Mereka tengok kalau tertinggal, siapa yang kira-kira mau dibayar, pindah tempat duduk, supaya mereka bisa duduk di sop pertama. Kalau kita kadang sudah dihimbau pengurus, bapak-bapak mari kita isi sop yang pertama. Karena dalam hidup ini Bapak Ibu, kalau sifatnya dunia, maka dahulukan orang. Masalah makan, masalah antrian keduniaan, dahulukan orang. Tapi masalah ibadah, makruh hukumnya kita dahulukan orang. Mesti kita lebih dulu. Sop pertama kita lebih dulu. Datang ke masjid kita lebih dulu. Berimpak, bersedekah kita lebih dulu. Tapi kalau sifat dunianya, biarlah orang lebih dulu. Ini kalau kegiatan keduniaan, maka kita berusaha. Berbondong-bondong, berdesak-desakan. Berbagi sembako. Sudah amat cepat kita datang. Tapi pas solat berjamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mestilah kita sadarkan diri kita, mana yang lebih besar padilahnya, pahalanya. Dalam satu pekan, solat berjamaah itu yang 5 waktu itu yang paling utama, solat subuh di waktu hari Jumat. Maka kita usahakanlah solat subuh di hari Jumat ini lebih besar pahalanya dibanding solat subuh di hari lain. Apalagi nanti di solat subuh itu ada pula kita mengadakan sujud tilawah, membaca surat As-Sajdah, bertambah pula pahala kita. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pentingnya berjamaah. Mesti kita ingat betul. Dalam berjamaah itu ada yang sama sekali tak dapat kita di luar sana. Seperti muqaranatul imam fit ta'amin. Menyertai. Ada dalam sholat berjamaah itu pada dasarnya secara hukum kita serentak dengan imam bergerak ataupun berucap, itu hukumnya makruh. Kecuali takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram maka nanti batal solat kita. Serentak takbiratul ihram kita dengan imam. Tapi kalau perbuatan yang lain, ruku, iktidal, serentak kita makruh. Tapi ada yang disunnahkan besar pahalanya serentak kita. Apa itu? Mengucapkan amin ketika imam mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Kita ucapkan bersama-sama. Besar pahalanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini tak dapat solat sendiri, tak dapat kita. Begitu juga ada yang lain tak dapat kita solat sendiri, meluruskan dan merapatkan sop. Pahala meluruskan berbeda dengan pahala merapatkan. Pahala meluruskan dapat, pahala merapatkan pun dapat. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita solat sendiri, bagaimana merapatkan? Kita sendiri. Tapi kalau solat berjamaah, maka kita mendapatkan pahala tersebut. Maka hadirin, hadirat, pantaslah Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan wajib. Imam Ahmad bin Hanbal itu bukan ulama sembarang. Beliau itu tidak sekadar ahli fikih, tapi beliau itu digelar dengan mataharinya sunnah. Karena luasnya pemahamannya hadis. Karena alimnya beliau wafat 800.000 orang yang melayat Bapak Ibu. Di dalam kitab Irsyadul Ibad diceritakan 2 pendapat. Ketika beliau wafat, ada yang mengatakan 2.000 orang yang jadi mu'allaf. Ada yang mengatakan 6.000 orang yang masuk Islam. Karena bersedihnya umat ketika meninggal ulama yang masyhur di Baghdad ini. Tapi beliau mengatakan fardu ain berjamaah. Kalau kita mendengar azan, maka datang kita berjamaah. Kalau mazhab Zuhiri, Abu Daud Az-Zuhiri, Ibnu Hazmin lebih keras lagi. Bahkan berjamaah itu syarat wajib. Mesti berjamaah. Ini mazhab Zuhiri. Bahkan mereka mengatakan meluruskan dan merapatkan sop itu hukumnya wajib. Kalau pendapat yang lain cuma mengatakan sunnah, tapi mereka mengatakan wajib. Begitulah mereka menekankan supaya kita berjamaah. Jadi yang paling ringan, yang paling mudah memang pendapat Imam Asy-Syafi'i, yaitu wajib kifayah. Walaupun orang melakukan, kita tak dapat dosa lagi, tapi kita tak dapat pahala berjamaah. Kita tak dapat orang mendapatkan.
Maka jangan sampai orang mendapatkan kita tak mendapatkan. Sebaiknya orang mendapatkan kita juga mendapatkan. Datang kita berjamaah. Demikianlah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.